This is the lipan. The lipan and the lipan. Aman terkendali. Iya, betul. Ya. Betul. Apa ini? Ini lipan merupakan itu Jerman iblis yang mengganggu kita. Tenang saja, tenang saja. Bunuh sampai mati dulu, itu belum mati. Oh, tenang saja. Yang penting JJP dia aman. Itu viral. Sini. Oh, Oke. Patah Oke, hati kan viral. dulu, sampai mati dulu. Oh, tenang dulu. Sini dulu. Oke. Oke. Sekarang kita habisin nyawa dia ya. Yuk nih, pegang. Kalinya. Tolong pegang saya. Halo semuanya. Halo. Tolong pegang saya. Kita mendengarkan firman Tuhan. Ya, jangan gue deh. Tenang. Ingat deh. Kamu pegang, nggak mau pegang saya pegang. Salam. Halo. Puji Tuhan kita bisa meninggikan nama Tuhan di tempat ini. Kalau yang bulan kemarin di rumah mama, jadi yang kali ini di sini karena mereka sudah aktivitas seperti biasa, jadi nggak bisa lagi pakai di sana. Tapi saya nggak tanya, cuma yang ngerti aja lah, karena mereka kan bangunnya tengah malam, jam 12:30, kadang jam 1 udah bangun. Jadi nggak enak lah mengganggu kan, mereka tidurnya awal. Gitu. Jadi udahlah bikin di sini yang luar biasa juga. Memang ini lipan yang hari Selasa itu sudah ada anaknya. Di kloset itu waktu saya kencing nggak ada. Udah saya cuci tangan, pergi cuci tangan ada. Jadi saya siram banyak. Mungkin dia ada anak, mungkin nggak tahu lah. Jadi ini lipan ini sudah berapa tahun nggak pernah ada di sini. Waktu hamil Yos itu pernah saya pulang dari doa, pas PLN mati, saya injak lipan itu, saya nggak tahu lampu mati. Jadi saya masih duduk pulang dari doa, saya masih duduk di dapur. Sekali lampunya hidup, saya tengok ada lipan yang saya injak, udah mati dia. Jadi saya bilang, oh puji Tuhan, Tuhan jaga gitu kan, nggak sampai saya digigit. Kalau pernah, pokoknya udah lama lah nggak pernah ada lipan itu ke sini. Cuma semenjak waktu Mama Aliong meninggal, dia ada ke Senubing, ke kuburan itu. Dia bilang ada lipan gitu di kuburan sana, ada lipan. Begitu dia bilang dia videokan ada lipan, saya bilang coba kata-kata itu gak usah diucapkan di sini lah, saya bilang. Langsung ada di WC itu lipan itu. Pas saya lagi kencing, jadi tengok langsung merah gitu kan. Mau saya ini nggak bisa lagi hilang gitu. Jadi hari Selasa kemarin ada lagi anaknya. Ya puji Tuhan malam ini dia keluar, bisa saya matikan dia. Mudah-mudahan aja ini yang terakhir, nggak ada lagi yang lainnya gitu. Pernah waktu saya injak lipan itu sampai mati, saya bilang tapi ada waktu dia cuci baju, pernah lagi ada di dapur. Saya matikan pakai yang tumbuk-tumbuk itu. Saya gerak. Pertama saya bingung, yang mana kepala, mana ekor gitu kan, karena lebih panjang lagi. Saya bunuh dia, saya bilang, kamu kasih tahu keturunan kamu sampai kapanpun jangan pernah ke rumah ini, saya bilang gitu. Di sini bukan tempat kamu, saya bilang. Semenjak itulah nggak pernah. Dalam bulan inilah semenjak Mama Aliong meninggal tuh, dia bilang ada di videokan lipan itu. Saya bilang ngapain kamu simpan itu? Nggak usah sebut nama itu, saya bilang. Puji Tuhan, Tuhan sudah tunjukkan kalau memang ada yang kurang berkenan gitu kan. Jadi malam ini lipan itu sudah mati. Semoga aja tempat ini tetap dijadikan mesbah doa dan semuanya akan aman-aman dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Oke, sekarang kita habisin nyawa dia. Oke, 1, 2, 3. Aduh, nyawa mana? Mana nyawa serap? Nyawa serap. Cari nyawa serap deh. Gimana sih bilang? Jadi Pak Gembala mau berangkat hari ini naik sabu dari Malampah.
Ya, sudah KO, oke? Aman sekarang. Detik-detik lainnya. Oke. Ya. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkah. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Aja nanti enak gitu, nanti kita semakin dalam gitu. Jadi kalau dibilang bisa berbahasa roh ya bisa, tapi kalau disuruh sekarang nggak bisa gitu, karena bahasa roh ini bukan bahasa yang dibuat-buat, tapi itu karunia dari Tuhan gitu. Oke, Kalau kita belum bisa berbahasa roh, terus ada kayak kita persekutuan seperti ini, terus teman kita berbahasa roh, jangan kita bilang dia berbuat-buat gitu, karena dalam Alkitab saya lupa alamatnya di mana. Kalau orang menghujat Roh Kudus itu nggak bisa diampuni, itu firman Tuhan, cuma saya lupa alamatnya di mana. Karena kita nggak boleh menghujat Roh Kudus, karena menghujat Roh Kudus itu Tuhan nggak akan mengampuni dosa kita gitu. Jadi mau teman kita itu dia entah dia buat-buat atau memang dia mendapat karunia, itu biarkan aja gitu. Urusan dia gitu. Jadi kita nggak usah bilang, kau ini pura-puranya berbahasa roh gitu kan, padahal kau buat-buatnya. Nggak usah, biar aja, itu urusan dia dengan Tuhan gitu, mau dia buat-buat atau apa. Jadi kalau kita sampai menegur dia, kita udah menghujat Roh Kudus. Siapa tahu memang betul Roh Kudus turun atas dia gitu kan. Jadi itu aja, supaya kadang-kadang Pak Kelvin ini sering bilang, buat-buatnya bahasa roh. Jangan seperti itu udah ada firman Tuhan. Kita nggak boleh menghujat Roh Kudus. Kalau kita menghujat Roh Kudus, Tuhan nggak akan mengampuni kita gitu. Jadi kalau kita belum bisa berbahasa roh, ya terus aja kita minta, tapi nggak sekedar Tuhan aku pengen berbahasa roh, udah ngomong gitu aja, tapi kita nggak lakukan apa yang Tuhan mau gitu. Kan Tuhan mau kan kita merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam gitu kan. Jadi kalau ada waktu ya persiapkanlah diri kita untuk tetap baca firman gitu. Karena kita hidup ini nggak bisa mengandalkan kekuatan, karena kita harus mengandalkan Tuhan. Buktinya kayak doa sapaan, jujur aja saya walaupun sering doa sapaan itu masih gemetar itu. Apalagi tiba-tiba Bu Gam bilang, nanti doa sapaan itu udah hari Minggu gitu kan. Pas saya asar juga kan, itu saya waktu jalan Terus itu bahwa bahasa roh tidak bisa diajarkan dan tidak bisa mengajarkan, ya. Tak seorang pun bisa mengajarkan atau diajarkan, ya. Tapi bisa diminta, hanya minta sama siapa? Sama Tuhan Yesus Kristus. Ya, sekedar info. Terima kasih. Kita ini udah lahir baru, jadi setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus itu wajib dibaptis gitu. Kenapa saya bilang kayak orang karismatik ini mereka dibaptis dengan cara diselam. Dulu kami sempat berdebat juga. Kami dulu di
di GPIB itu saya cuma baptisan percik gitu. Jadi setelah saya mengalami semakin dekat dengan Tuhan, saya sering baca firman, baru saya dapat ayat Tuhan Yesus saja baptis dengan cara diselam. Saya bilang kita harus mengikuti teladan Tuhan Yesus gitu kan. Pertama adik ipar saya bilang, ya namanya kita udah dibaptis ya udah satu kali aja, bukan baptisan yang menyelamatkan, dibilang gitu. Saya bilang bukan baptisan yang menyelamatkan kita, tapi kan kalau kita mau seperti Tuhan Yesus, ya Tuhan Yesus baptisnya diselam, ya kita ikut diselam, saya bilang. Jadi saya mau dibaptis selam, saya bilang, karena saya udah di GBI cara. Cuma saya bilang ya terserah kamu mau ikut enggak gitu. Yang penting saya percaya saya harus mengikuti teladan Tuhan Yesus saja. Jadi kalau kita sudah dibaptis itu wajib kita memberitakan Injil gitu. Memang memberitakan Injil ini tidak gampang ya, apalagi sama orang Muslim gitu. Karena saya punya adik ipar juga Muslim, jadi kalau berbicara itu mesti yang harus hati-hati gitu. Jadi saya kalau bicara sama dia, saya ada perbandingan antara kepercayaan dia dengan orang Kristen gitu. Jadi nggak asal-asal gitu ya, karena nanti orang bilang bisa sakit hati gitu. Sama kayak pokoknya kalau kita memberitakan Injil memang nggak gampang gitu ya. Tapi kalau sudah Roh Kudus pilih tahun ini untuk acara ini pencurahan Roh Kudus, aku percaya Tuhan, keluarga besarku mereka akan Tuhan lembutkan hatinya, pikiran mereka Tuhan akan bukakan, aku ambil kuncinya gitu. Jadi karena kan firman Tuhan berkata satu orang yang diselamatkan maka seisi keluarga akan Tuhan selamatkan. Kita imani aja itu, karena janji Tuhan itu ya dan amin gitu kan, pasti terjadi, pasti digenapi. Yang penting hidup kita gimana dulu sama Tuhan gitu. Hidup kita harus menjadi contoh, menjadi terang gitu kan. Kalau kita sama seperti mereka ya nggak ada bedanya gitu. Memang jadi orang Kristen salah sedikit aja, percuma aja kau ke gereja gitu kan, percuma aja kau ke gereja, percuma kau ibadah gitu. Jadi mau mereka bilang kita gimana ya, orang bilang kasih ditampar pipi kiri kasih pipi kanan. Dulu saya bilang mau tampar pipi kiri saya balas gitu kan, nggak bisa sih kasih pipi kanan kan sakit gitu kan. Tapi kalau kita sudah di dalam Tuhan Yesus, 9 buah roh itu harus kita kuasai, walaupun penguasaan diri yang paling susah gitu. Sebelum Handi, enggak, saya kata dulu. Sebelum saya kasih Handi ngomong, tadi dibilang kertas putih itu kalau untuk yang Korea, bendera Korea tahu ada hitam di atas putih, putih atas hitam. Artinya di dalam kegelapan ada cahaya, seberkas cahaya untuk menerangi kegelapan. Dan kebalikannya yaitu di dalam yang tempat yang kita berbuat baik dan sebagainya itu kan terang semuanya. Suatu saat kita bikin noda, jadi ada titik noda yang merupakan sesuatu yang ingat sama orang. Jadi orang bilang panas tahun dibalas dengan hujan sehari, betul? Nah, kalau untuk dari hujan menjadi panas memang lama baru kering tanahnya. Ya, sekedar info itu untuk Andi lagi ya. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang sudah kami dengarkan Bapak. Terima kasih juga pada malam hari ini kami mau menikmati hidangan jasmani yang kuras kesehatan yang berkat dari setiap makanan minuman ini agar menjadi kesehatan kekuatan bagi tubuh kami. Berkati juga Tuhan hamba-Mu yang sudah menyediakannya. Biarlah Tuhan apa yang disediakan oleh hamba-Mu ini Engkau berkati berlipat kali ganda di dalam usahanya Bapak. Berhati di dalam setiap kesehatan keluarga mereka. Terima kasih Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami serahkan dalam nama-Mu. Haleluya. Amin. Kalian gitu di tahu deh. Oke. Habis Ya lu di komen gara-gara ikhlas. ibadah full di rumah kami. Oh, pantesan dia Dan ini kita akan makan. Itu jadi yang ganti apa ya? Injeksinya ya? Kok yang coklat lengkap yang hijau kuning Udah kemarin. oke terima kasih Itu dinamo starter otomatis. jungkor Itu nggak ada pengaruh ke Iya, yang diganti apa yang injeksinya? Apa ya? Pompanya atau Iya. ini jungkor Kamu ke dealer yang mana? Sudah cek dulu. Ada lah ceknya itu. Tahu dia rusak ya.
Jadi nggak sembarang ganti ini ganti itu nanti habis uangnya. Kalau itu berapa ya? Kamu jangan beli di tempat dia nanti. Kamu beli di tempat saya suruh dia pasang aja gitu. Mau dia. Kalau dia beli itu mahal nanti. Tanya ada dulu apa dulu nanti kalah. Kan seandainya kalau iya betul yang rusak itu. Kalau Itu Cece harus catat itu. tolong subscribe channel YouTube The Winner Celebrates of thegreat.com, Facebook Wong Sibin Chusan.com, and WhatsApp link bio chỉ chiều bằng link sơ quan này gì là cụ thể yang chen si uya sẽ chịu học ok xin chỉ ok can you sẽ chịu ok like on the comments and the share this so follow the next one. Okay, and share. Okay, manusia. Jalan sakit. Nggak boleh banyak ngomong. Jalan sakit. udah nggak lagi cuma masih kayak radang masih ada. Manusia. Radang tenggorokan. Tanah jalan. Ya. Thank you.